Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama Kakak Nurjaman dari jurusan Akuntansi 2019. Hari ini kita akan membahas materi koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius itu? Koordinat kartesius adalah titik-titik objek pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Oleh karenanya, ketika kita menuliskan titik koordinat, yang harus ditulis terlebih dahulu adalah koordinat X dan dilanjut koordinat Y. Bahasan kita yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Untuk menggambar koordinat kartesius seperti ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar sumbu X, lalu menggambar sumbu Y, dan menentukan titik-titik yang telah ada. Di sini bisa kita lihat ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Misalkan kita ingin mencari titik A. Titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3. Dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalkan kita ingin mencari titik E. Titik E berjarak 5 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5. Dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5. Begitupun titik-titik lainnya, cara mencarinya adalah seperti itu. Dalam koordinat kartesius, terdapat 4 kuadran. Kuadran sendiri adalah seperempat lingkaran. Jika kita mempunyai lingkaran dan kita membaginya menjadi 4 bagian, maka bagian-bagian tersebut adalah kuadran. Yang pertama, yakni kuadran 1 berada di kanan atas, yang akan menghasilkan koordinat X positif dan koordinat Y positif. Lalu ada kuadran kedua yang berada di kiri atas, akan menghasilkan koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Lalu berikutnya, ada kuadran ketiga yang berada di kiri bawah, yakni koordinat X negatif yang akan menghasilkan koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Lalu yang terakhir ada kuadran keempat, yang akan menghasilkan koordinat X positif dan koordinat Y negatif yang berada di kanan bawah. Bahasan kita selanjutnya adalah posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini kakak mempunyai dana perkemahan. Nah, berdasarkan dana perkemahan tersebut, tentukan posisi beberapa objek terhadap pos utama, terhadap tanah lapang, dan terhadap kolam. Di sini kita misalkan kita ingin mencari posisi perumahan terhadap ketiga titik tempat tersebut. Yang pertama, posisi perumahan terhadap pos utama. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita harus mencari dari sumbu X terlebih dahulu. Yakni bisa kita lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke kanan. Lalu berikutnya kita melihat dari sumbu Y, yakni 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Lalu kita ingin mencari posisi perumahan terhadap tanah lapang. Seperti yang tadi kita lakukan di pos utama, yang harus kita lakukan adalah mencari dulu dari sumbu X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 satuan ke kanan. Lalu mencari dari sumbu Y, 1, 2. 2 satuan ke atas. Lalu kita ingin mencari posisi perumahan terhadap kolam. Seperti yang tadi, kita mencari dari sumbu X terlebih dahulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 satuan ke kanan. Lalu kita mencari dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 8 satuan ke atas. Misalkan kita ingin mencari dari contoh-contoh yang lain. Kita ingin mencari posisi hutan terhadap pos utama. Seperti tadi, kita mencari dari sumbu X terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 satuan ke kiri. Lalu dari sumbu Y, 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke atas. Begitupun posisi-posisi tempat lainnya terhadap beberapa posisi lainnya. Cara mencarinya pun dari sumbu X terlebih dahulu, baru dari sumbu Y. Pembahasan kita yang terakhir di materi ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini bisa dilihat di gambar, ada beberapa garis yang sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y. Ada beberapa garis yang tegak lurus dengan sumbu X maupun sumbu Y, dan ada beberapa garis yang memotong antara sumbu X maupun sumbu Y. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah L1, L2, L3, dan garis L4. Tetapi garis-garis tersebut tegak lurus dengan sumbu Y. Dan di gambar berikutnya, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y ada garis M1, M2, M3, dan M4. Tetapi garis-garis ini tegak lurus dengan sumbu X. Lalu yang berikutnya, ada garis yang memotong antara sumbu X maupun sumbu Y, yakni N1 dan N2. Garis-garis yang memotong antara sumbu X maupun sumbu Y, biasanya garis tersebut akan miring seperti ini. Selesai sudah pemaparan materi hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihannya, dan jangan malu untuk bertanya ya. Terima kasih, dan sampai ketemu di lain waktu.